فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di muka surat 106, masih dari cerita Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Faj'tana banan nas, maka orang-orang pun menjauhi kami. Ini ketaatan para sahabat, ketaatan mutlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah utusan Allah. Walaupun ini teman sendiri, walaupun ini sahabat sendiri, walaupun ini adalah orang mulia, tapi tatkala Nabi menyuruh untuk menghukum, maka orang-orang pun menghukum. Tak lagi pakai perasaan, oh kasihan baru salah satu. Bukan itu. Nabi menyuruh untuk menjauhi dia sebagai hukuman. Maka orang-orang pun tak mau bicara dengan kami. Wa taghayyaru lana, mereka berubah sikap terhadap kami. Hatta tanakkarat fi nafsil ardu wa ma hiya allati a'rif fama hiya allati a'rif. Dan di dalam jiwa saya dunia ini sudah berubah. Tanakkar yaitu artinya adalah berubah dan bersikap kasar, itu tanakkar. Dunia ini atau negeri ini bukanlah negeri yang saya kenal, yaitu saya jadi orang asing. Falabitna ala dzalika khamsina lailah, maka kami tinggal dalam situasi itu selama 50 malam, yaitu 50 hari. Fa amma sahibai fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun dua teman saya, yaitu siapa itu? Murarah ibnu Rabi dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhuma, maka mereka menetap dan mereka duduk di rumah mereka dalam keadaan menangis. Ia menyesali dosa-dosa yang telah terjadi itu. Bukan kemudian semakin dihajar malah sudahlah saya belah. Bukan begitu. Tahu ini kesalahan dan saya memikul kesalahan sekarang. Wa amma ana fakuntu asyabbal qaum. Adapun saya ini adalah orang paling muda dari tiga orang tersebut. Wa ajladahum, dan saya yang paling kuat di antara mereka bertiga. Ya, dua yang lain itu sudah sangat tua. Fakuntu akhruju fa ashhadu sholata ma'al muslimin. Saya senantiasa keluar dan menghadiri sholat bersama kaum muslimin. Tetap sholat wajib di masjid bersama kaum muslimin walaupun sudah diboikot. Tahu kewajiban untuk hukuman, ya saya pikul hukuman itu. Wa atufu fil aswaq, saya berjalan, saya berkeliling di pasar-pasar. Wala yukallimuni ahad, tidak ada seorang pun yang mengajak saya bicara. Nah, di sini ada dalil bahwasanya para sahabat ketika ada perintah untuk menghajar seseorang yang layak untuk dihajar, layak untuk diboikot, maka mereka tidak mau bicara. Tidak seperti ucapan siapa itu Muhammad Al-Imam di dalam Ibanah, kalau masalah duniawi masih boleh. Nah, terus apa yang tersisa kalau seperti itu? Masalah ukhrawi macam apa? Masalah ukhrawi, masalah thalabul ilm. Mereka sendiri orang-orang yang lembik masih mengajarkan untuk boleh belajar ke orang-orang itu. Tapi kalau belajar ke mubtadi'ah masih boleh, masalah dunia juga boleh. Lalu dibawa kemana syariat yang telah terbentuk ijma' salaf tentang masalah ini? Tak boleh mengajak mereka berbicara. Katanya salafi ikut salaf, sementara salaf telah menunjukkan bahkan dalam masalah duniawi pun tak perlu mengajak bicara. Baik. Kecuali kalau orang itu yang darurah, bukan kita yang darurah. Orang itu yang darurah, dia perlu makan, dia perlu beli apa, ya sudah semampu-mampunya bagaimana cara beli tanpa mengajak bicara. Kitanya yang ditugaskan menghajar, ya kita tak perlu bicara, mungkin pakai isyarat atau apa. Tak boleh kita biarkan dia mati juga, misalkan dia perlu beli beras misalkan. Tapi sebagian orang menggunakan ini dalil untuk berlapang-lapang, untuk jual beli kain lah, jual beli apa yang tidak sampai tingkat darurah di hari-hari itu, atau untuk proyek ini, proyek itu. Sementara ini hukumnya adalah mutlak. Para sahabat pun walaupun sedang bisnis di pasar tak mau bicara dengan Ka'ab bin Malik.
Apalagi sampai salam, senyum-senyum dan seterusnya, tak ada itu. Ini waktunya tegas-tegas. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Dan saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu saya mengucapkan salam kepada beliau. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah. Dalam keadaan beliau di majelisnya setelah salat. Fa aqulu fi nafsi. Saya berkata dalam diri saya sendiri, hal harraka syafataihi bi raddi salami alayya amla. Apakah beliau menggerakkan bibirnya untuk menjawab salam kepada saya, menjawab salam saya atau tidak? Ingin menguji sampai di mana. Summa usolli qariban min. Lalu saya sholat dekat-dekat dengan beliau. Fa usariquhun nadhar. Saya mencuri-curi pandang kepada beliau. Fa idza aqbaltu ala sholati aqbala alai. Ini dohirnya adalah yaitu sholat sunnah. Rasulullah sudah selesai sholat. Nah, saya mendekat ke Rasul untuk sholat sunnah, mungkin sholat ba'diyah. Apabila saya memusatkan perhatian kepada sholat saya, beliau melihat ke saya. Tetap apa Rasulullah? Beliau mengurusi rakyat, melihat bagaimana keadaan, jangan sampai ada darurah dan seterusnya. Wa idza tafattu nahwahu a'rada anni. Apabila saya menoleh ke arah beliau, beliau berpaling dari saya. Ia sedang menghukum. Hatta idza tala alayya dzalik, sehingga apabila masa yang panjang mengalami yaitu melewati saya seperti itu, min jafwatin nas, yaitu berupa kekasaran orang-orang, yaitu orang bersikap kaku, tidak mau mengajak bicara. Masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah. Saya pun menaiki dinding, tasawwara, yaitu naik surah, naik dinding. Jidar, dinding juga. Saya menaiki dinding kebun Abi Qatadah. Wa huwa ibnu ammi. Dan beliau itu adalah anak dari pakcik saya, mungkin apa pangkat sepupu. Wa ahabbun nasi ilai. Dan beliau ini orang yang paling saya cintai, tentunya maksudnya setelah Rasulullah, maklum. Fasalamtu alaih, lalu saya mengucapkan salam kepadanya. Dijelaskan oleh sebagian pensyarah, ini menunjukkan seseorang boleh masuk ke dinding rumah orang, bukan dinding rumah, dinding kebun orang lain tanpa izin, apabila dia tahu pemiliknya itu memang mengizinkan, yaitu izin urfi. Karena apa? Ini memang sudah kerabat dekat, sudah biasa tahu bahwasanya memang sudah diizinkan. Adapun kalau tidak tahu adanya izin urfi dan tidak ada izin dengan lisan, maka tentunya tak boleh masuk tanpa izin. Tapi ini adalah mereka memang sudah bersaudara dengan dekat sehingga tahu bahwasanya ini diizinkan biasanya kalau tidak sedang ada hukuman. Lalu saya mengucapkan salam kepadanya. Fa wallahi ma radda alayya salam. Demi Allah, dia tidak mau menjawab salam saya. Walaupun hukum salam itu wajib dan dalilnya jelas, ini hak muslim, tetapi hak muslim dengan dalil yang itu telah dibatasi oleh dalil yang lain. Baik, tak boleh setelah itu kita bersikap lembek mengatakan hak muslim ada, hak muslim ada. Jelas hak muslim ada, tapi sekarang hukumannya sedang ditegakkan, sedang ada case khusus. Maka dalil khususlah yang berlaku. Seperti hak muslim, dia orang sudah bersyahadat, tak boleh darahnya ditumpahkan. Tetapi ketika ada case khusus, ada peristiwa khusus yang menyebabkan darahnya boleh ditumpahkan, maka hukum khusus yang berlaku. Dalil umum tak boleh berlaku pada masa yang seperti itu untuk orang itu. Maka inilah cara memahaminya bagi orang-orang yang mengaku sudah tahu usul fikih. Dalil umum dibawa kepada dalil khusus untuk peristiwa yang khusus. Ketika ada case-case yang seperti itu, yang berlaku adalah dalil khusus, bukan dalil umum lagi. Kemudian disebutkan di sini, Fakultu ya Abu Qatadah anshuduka billah. Saya mengatakan, wahai Abu Qatadah, saya menyeru Anda. Nasyada yaitu menyeru, bukan sekedar memanggil atau mengajak bicara, tapi bahkan saya menyeru Anda bahkan dengan nama Allah. Hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulah.
apakah engkau tahu bahwasanya saya cinta pada Allah dan Rasulnya, yaitu saya mukmin. Bahkan apa? Boleh kita katakan saya ini sahabat, saya ikut perang Uhud, dan saya yang memberikan kabar gembira pada umat manusia bahwasanya Nabi waktu itu masih hidup setelah dikabarkan oleh siapa itu Ibnu Qami'ah bahwasanya Muhammad telah mati. Padahal dia salah bunuh, yang dibunuh adalah sahabat yang lain, Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu an. Disangka Rasulullah. Nah, orang-orang langsung down. Nah, kemudian Ka'ab bin Malik yang memberitahukan setelah orang sedih, lalu Ka'ab bin Malik jumpa Nabi, melihat oh ini jelas mata Nabi, beliau pakai topi besi tapi pakai topeng tapi tetap ketahuan dari mata beliau. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, wahai kaum muslimin, bergembiralah, Rasulullah masih hidup. Niatnya baik agar orang-orang semangat berperang lagi. Lalu Rasulullah kasih isyarat untuk jangan beritahukan mereka, karena kemaslahatan yang lebih besar menuntut untuk jangan mengabarkan. Ini Ka'ab bin Malik jasanya banyak. Fasakat, lalu beliau diam. Tahu ini situasi hukuman. Fa'uttulahu, lalu saya mengulang lagi ucapan untuknya. Fanasyattuhu, saya memanggil dia, yaitu saya menyeru dia. Fasakat, tetap dia diam juga. Rasul lebih ditaati daripada kecintaan pribadi. Jelas ini punya kecintaan yang dekat mereka dari sisi keagamaan dan dari sisi nasab. Tapi Rasul sudah menyuruh untuk jangan mengajak bicara orang yang sedang dihukum tadi. Maka Rasul lebih ditaati. Perasaan tidak dipakai sekarang. Fa'uttulahu fanasyattuh, saya mengulang lagi untuknya, saya menyerunya lagi. Faqala Allahu wa rasuluhu a'lam. Akhirnya terpaksa karena ditekan-tekan terus, maka dia menjawab dengan jawaban yang ya jelas orang tetap tidak puas. Allah dan Rasulnya lebih tahu, yaitu saya tidak berani bersaksi engkau cinta pada Allah dan Rasulnya dalam situasi paling susah, yaitu perang Tabuk, engkau tak mau datang padahal engkau mampu. Seakan-akan bicara panjang, tapi dengan isyarat ini aja, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fafadat ainai, maka kedua air mata saya pun berlinang. Wa tawallaitu, dan saya berpaling. Iya, beliau menyadari ini memang kesalahan saya, bukan kesalahan sederhana ini, tidak ikut perang dalam situasi yang wajib seperti itu. Lalu saya berpaling. Summa tasawwartul jidar, lalu saya naik dinding lagi. Kenapa tak naik? Kita tak buka pintu. Dia tahu bahwasanya sekarang pintu sedang dikunci, tak boleh mengajak bicara tolong bukakan atau apa. Ya sudah, saya kembali dari arah yang saya datang tadi, naik lewat dinding. Fabaina ana amshi bisuqil Madinah, tatkala saya tengah berjalan di pasar Madinah. Yang beliau sabar ya, situasi gitu ya, tetap beliau berjalan di pasar untuk memenuhi keperluan. Idza nabatiyun min anbati ahli Syam, tiba-tiba saja ada orang dari suku Nabat, dari anbati ahli Syam. Sebenarnya mereka adalah orang Arab yang tinggal di sempadan Syam. Dikatakan anbat karena kebanyakan dari profesi mereka adalah penggali sumur. Jelas di masa itu profesi menggali sumur sangat diperlukan, perlu kemampuan khusus, perlu pengetahuan khusus, terutama kalau orang tak pengalaman, asal gali-gali, tahu-tahu ada gas metan keluar, orang boleh tercekik, kehilangan oksigen dan seterusnya, maka perlu pakar. Kalau di Indonesia yang dikorbankan ayam biasanya, ayam diikat lalu dibawa turun masuk, bukan dibawa, dihulurkan dengan tali. Kalau ayamnya masih hidup, oh berarti aman. Kalau ayamnya mati, sudah. Yang penting bukan manusia yang mati. Nah, ada case di Indonesia dulu, anak baca di surat kabar itu, ada setelah gali lama-lama, sebenarnya selamat kok, tak ada apa-apa. Lalu orang yang satu masuk, kemudian yang kedua membantu di tengah. Tahu-tahu yang bawah mulai tidak bergerak, yaitu gasnya baru muncul setelah itu. Nauzubillah. Akhirnya yang di tengah minta bantuan dari atas untuk menarik. Ternyata yang tengah tak kuat, akhirnya yang tengah mati duluan. Yang atas kena gasnya juga, akhirnya tiga-tiganya mati. Jadi memang perlu kepakaran untuk menggali sumur dan seterusnya. Nah, ini anbat, orang-orang yang kebanyakannya profesinya itu di sempadan Syam. Mimman qadima bitta'am, dari orang yang tiba untuk membawa makanan.
yabi'uhu bil Madinah, dia menjualnya di Madinah. Yaqul, dia mengatakan, man yadullu ala Ka'b bin Malik, takdirnya man yadulluni, siapa yang mau menunjukkan saya, yaitu menunjuki saya kepada Ka'ab bin Malik. Fatafiqan nasu yushirunalah, lalu mulailah orang-orang memberikan isyarat untuknya, yaitu kepada saya. Dijelaskan oleh para pensyarah, ini menunjukkan isyarat itu bukan kalam. Seperti penjelasan para ahli nahwu, yang namanya kalam itu adalah nutqun mufhim, ucapan yang dipahami. Keluar darinya adalah isyarah wal kitabah. Buktinya apa? Rasulullah melarang mereka bicara, tapi mereka memberikan isyarat, menunjukkan isyarat tidak mengapa, bukan kalam dia itu. Makanya dalam hadis banyak sekali Rasulullah memberikan isyarat di dalam sholat, dan itu tidak mengapa karena dia bukan kalam. Kalau bicara ya batal tentunya, bicara yang bukan sedang bicara dengan Allah Ta'ala. Hatta idza ja'ani, sehingga apabila dia mendatangi saya, dafa'a ilayya kitaban min maliki Ghassan, dia menyerahkan kepada saya satu surat. Surat istilahnya kitab juga, dari Raja Ghassan. Raja Ghassan ini sebenarnya dia orang Arab, kerajaan Arab, tetapi sudah berbaiat kepada Romawi. Ini dari Kristian. Kalau Raja Bahrain Arab juga, tetapi dia membaiat kepada Persia. Memang mereka saling bersaing, dua kerajaan besar itu. Ghassan di belah mana? Kenapa? Di belah mana Raja Ghassan? Di sempadan Syam. Oh. Ya. Fa'idha fihi, ternyata di dalamnya ada tulisan amma ba'du. Mungkin apa dengan bahasa Arab. Jelas raja senang aja mencari penerjemah. Fa'innahu qad balaghani anna sahibaka qad jafak. Sesungguhnya telah sampai berita kepada saya bahwasanya temanmu itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, telah bersikap kasar kepadamu. Kata para pensyarah hadis ini menunjukkan yaitu betapa besarnya perhatian orang-orang kafir kepada kaum muslimin, selalu mengirimkan spy. Gimana ada berita sekedar masalah Hajar pun sampai berita ke sana. Makanya saya bilang kita tak perlu letih-letih bingung gimana cara menyampaikan dakwah kepada Perancis atau kepada Obama atau apa. Jangan khawatir, apapun yang kita ucapkan insya Allah sampai ke sana. Ya. Kata saya sudah pernah diberi surat kabar, sekedar ada 2 murid di Damas sedang berbalah tentang masalah bawang, tahu-tahu masuk surat kabar di Perancis, entah gimana itu. Semuanya penuh perhatian, kita diperhatikan. Sampai saya bilang dulu ada 2 orang murid dari Perancis, tapi ya kan, tahu-tahu yang satu rajin sekali menulis dan rajin bertanya, yang satu bisik sama dia, engkau jangan terlalu banyak belajar, nanti jadi salafi betulan kau nanti. Ternyata dia spy juga, nah, temannya mengingatkan. Ada cerita-cerita. Kata saya, kita tahu bahkan sebagian yang niaga bawang pun ini spy dari sana juga, sudah dibayar. Saya bilang kita tahu. Nah ini ternyata memang sudah sejak lama yang seperti itu. Sekedar masalah seperti ini pun tahu-tahu Raja Ghassan tahu dan mengambil kesempatan. Walam yaj'alkallahu bidari hawan. Allah tidak menjadikan engkau di negeri kehinaan. Wala madiyah. Allah tidak menjadikan engkau ada di negeri kesia-siaan. Yaitu engkau tidak layak di sana. Kalau engkau disia-siakan dan dihinakan, jangan lagi di situ. Falhaq bina nuwasik, susullah kami, yaitu pergilah ke tempat kami akan beri ke lapangan. Ini ambil kesempatan di dalam kesempitan, istilah orang-orang itu ya. Baik, mumpung dia sedang bengang kepada Rasulullah, disangka ini Ka'ab bin Malik seperti orang-orang yang sedang benci kepada pemerintah. Nah, sudah bergabung dengan kami saja. Kami akan beri apa yang kau sukai. Fakultu lamma qara'tuha, lalu saya mengatakan tatkala saya membaca itu, wa hadza aidan minal bala, ini juga termasuk dari cabaran, ya, ujian keimanan. Nah, kalau orang tak punya ilmu mungkin dia akan celaka dengan itu, tapi Ka'ab bin Malik punya ilmu dan iman, tahu ini cabaran. Fatayammamtu bihat tanur, lalu saya membawa surat itu menuju ke tanur. Fasajartuhu biha, kemudian saya nyalakan tanur itu dengan surat tadi, ya, jadi bahan bakar, dibakar.
Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, tatkala membahas cerita ini, beliau mengatakan ini menunjukkan, ini menjadi dalil bahwasanya buku-buku yang membahayakan, buku dari ahlul batil, itu haknya adalah untuk dibakar, untuk dilenyapkan. Dengan dalil ini, hatta idza madat, dan juga beliau menyebutkan, dan apapun yang membahayakan umat wajib untuk dihilangkan agar umat selamat. Hatta idza madat arba'una lailah, sehingga apabila telah berlalu 40 malam, minal khamsin, dari 50 itu, yaitu tinggal 10 hari lagi, idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini, idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini, datang utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saya. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Utusan tadi mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Anda untuk menjauhi istri Anda. Padahal apa? Tadi Rasulullah memerintahkan untuk jangan bicara. Gimana utusan bicara? Nah, ini menunjukkan dalil yang umum itu dikhususkan dengan dalil yang lebih khusus lagi. Jelas tadi umum, semuanya dilarang bicara. Tapi untuk si utusan ada dalil khusus. Dia diperintahkan Nabi untuk berbicara demikian dan demikian. Seperlunya, jangan kemudian lepak-lepak, sembang-sembang sambil makan kopi, minum kopi dan makan pisang goreng, tak boleh. Secukupnya, sesuai dengan perintah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dalil umum setelah dikhususkan, maka dia berlaku hukumnya dalam perkara yang selain itu. Jangan kemudian ucapan sebagian orang yang lembek dulu di mana itu, waktu di Damaj itu, ketika diberitahu bahwasanya ar-rajulu ala dini khalilih, seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya, tahu-tahu dia mengatakan dalil ini sudah dikhususkan, yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun, dia dekat dengan Fir'aun tapi agamanya lain. Kita katakan betul, sudah ada pengkhususan, tapi pengkhususan itu berlaku untuk yang ditunjukkan oleh dalil khusus, yaitu istrinya Fir'aun. Engkau bukan istri Fir'aun, kenapa pening-pening dengan itu? Tahu-tahu ingin mendapatkan, yaitu boleh juga saya dekat, karena dalilnya sudah dikhususkan. Nah, ini salah besar, dia tak paham usul fikih. Telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Raudhun Nadir, dalil yang umum apabila dikhususkan, dia tetap berlaku di dalam perkara yang selain pengkhususan tadi. Baik. Itulah cara memahami yang betul. Bukan kemudian setelah dikhususkan dalil yang umum kemudian batal secara total, bukan. Makanya seperti ini pula utusan Nabi, semula dalilnya umum, yaitu semuanya dilarang bicara. Sekarang utusannya sudah bicara, tapi bicara apa? Sesuai dengan yang Nabi izinkan. Untuk yang selain itu tak boleh kemudian dia sembang sana sembang sini sambil tanya, punya anak perempuan tak? Masih ada tak? Nggak boleh. Itu pembicaraan lain lagi, nanti tunggu setelah hukuman selesai. Ilahuna wallahu a'lam.